haleluya. Shalom saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Terkhusus Jemaat GBI Bahasa Bantar Sanri Mentarikot. Apa kabar semuanya saudaraku? Saya percaya semuanya kita ada dalam keadaan baik sampai hari ini. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih ada, masih hidup, bahkan masih bisa menikmati anugerah Tuhan, terlebih beribadah kepada Tuhan. Itu bukan satu kebetulan, bukan karena gagah perkasa kita, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Nah, hari ini dalam ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saudara, mari kita satukan hati kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah, kami percaya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur beranugerah-Mu yang besar. Sebagaimana kami ada hari ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan, sebentar kami mau membuka hati, pikiran, bahkan roh, jiwa, tubuh kami untuk kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya kepada firman Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Berkati kami lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu secara khusus yang akan mempercayai firman Tuhan. Terlebih lagi Bapa, Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau jamah semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Terkhusus, terlebih jemaat yang Kau kasihi, Jemaat GBI Bahasa Bantar Sanri Mentarikot Malaysia. Tuhan, kami serahkan jam dan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ambil alih Roh Kudus, biarlah suasana surga tercurah di tengah-tengah kami. Semangat, gairah, roh yang menyala-nyala yang berasal daripada Tuhan menjadi milik kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan saudaraku. Nah, saya percaya semua saudara yang hadir hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan. Amin saudara. Nah, mari saudara tidak lama-lama kita buka Alkitab kita yang akan kita sharingkan hari ini. Kitab Roma pasal yang ke-12, pasal yang tidak asing lagi buat kita semuanya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Roma pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. 3 ayat saja saudaraku. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Judulnya di atas, nasihat untuk hidup dalam kasih. Seperti biasa dalam hitungan yang ketiga, saya mau kita baca secara bersama-sama. Buka Alkitab saudara, lihat Alkitab saudara atau di HP saudara, tapi pastikan saudara melihat firman Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga dari judulnya Roma 12 ayat 9 sampai ke 11. 1, 2, 3. Ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini saudaraku. Yang bersuka cita boleh katakan amin. Saudara, malam hari ini atau hari ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini pagi, siang atau malam, hari ini saya memberikan tema dari pembahasan kita adalah ekspresi cinta. Nah, kalau orang memiliki cinta pasti ada ekspresinya, ya kan, pasti ada tindakannya saudara. Nah, kita berikan tema ekspresi cinta. Ayat yang ke-9 dibilang begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Berarti kalau kasih kita pura-pura di mata Tuhan itu jahat. Nah, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya begini saudara, kalau kita berkata atau kita merasa kita mengasihi Tuhan, jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, artinya jangan setengah-setengah, jangan pura-pura, jangan asal-asalan, jangan main-main. Tetapi marilah kita mengasihi Tuhan, atau marilah kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa kita. Nah, sehingga saudara, apa yang kita
kerjakan, itu mendatangkan berkat bagi kita dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata di kitab Roma ini, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, hendaklah kasih itu atau kasihmu jangan pura-pura. Kepada siapa? Terutama kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan main-main, jangan asal-asalan. Cinta kasih kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Kenapa, saudara? Karena kalau kita dengan setengah-setengah, maka kita tidak akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Dan selain daripada itu, di mata Tuhan itu jahat, saudara. Dikatakan di bagian B-nya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini satu ayat. Di ayat yang bagian A dia bilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura atau jangan setengah-setengah atau jangan main-main. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam pemahaman saya, bahwa waktu kita mengasihi Tuhan atau percaya kepada Tuhan, apalagi melayani Tuhan dengan setengah-setengah atau tidak serius, tidak sungguh-sungguh atau dengan main-main, itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, saya ajak saudara, kalaupun selama ini mungkin kita ada yang main-main, kurang serius, tidak terlalu sungguh-sungguh gitu ya, asal-asalan, mari kita berubah. Karena Tuhan kita Tuhan yang maha pengampun, maha pengasih. Amin saudara. Mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Mari kita mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh, dengan lebih setia lagi saudara, dengan segenap hati kita. Karena begini, waktu kita mengasihi Tuhan atau percaya kepada Tuhan, apalagi melayani Tuhan dengan setengah-setengah, maka kita tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, khususnya dalam mengasihi sesama. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata, janganlah kasih itu pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena itu jahat. Amin. Mari kita buat komitmen, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hati. Mari kita ekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan disukakan, pastinya kita diberkati. Amin. Nah, bagian ayat 10 dia bilang begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tadi ayat 9 dia bilang hendaklah kasih itu jangan pura-pura, ya. Dan sekarang ayat 10 dia bilang hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Begini, waktu kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak dengan sungguh, tidak dengan segenap hati, tidak dengan serius saudara, otomatis kita tidak akan mampu mengasihi saudara-saudara kita, saudara seiman kita. Kita tidak akan mampu. Karena kasih yang berasal daripada Tuhan itu bukan kasih yang pura-pura. Karena kasih yang berasal daripada Tuhan itu bukan kasih yang setengah-setengah. Nah, tidak mungkin kita mampu mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita atau sesama kita saudara, dengan baik dan benar, dengan sungguh, kalau kita tidak terlebih dahulu mengasihi itu. Karena kasih itu berasal daripada Allah. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling memberi, mendahului dalam memberi hormat. Seseorang yang bisa menghargai, menghormati satu dengan yang lain itu karena adanya kasih di dalam hati. Oleh karena itu di ayat yang pertama tadi 9 tadi dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya hendaklah kasih yang ada dalam diri kita ini adalah kasih yang sepenuh hati kepada Allah, sehingga kita juga bisa mempraktekannya atau mengekspresikannya dengan sepenuh hati kepada saudara-saudara kita, saudara. Selain daripada itu, waktu kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita tidak dengan segenap hati, itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Itu sebenarnya sebuah dosa. Oleh karena itu mari kita mau belajar apa kata kitab 1 Yohanes. Mari kita lihat, karena di ayat 10 tadi berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, sebagai saudara kita harus saling mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Kita cepat-cepat ya saudara. 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes ya, kitab 1 Yohanes yang di belakang. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara boleh lihat di kitab saudara. Dia katakan begini. Judulnya di atas, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih,
marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tadi di kitab Roma dia katakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 kata saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu berasal daripada Allah. Rupanya waktu kita saling mengasihi, waktu kita mempraktekkan kasih Allah, kasih Kristus yang ada dalam diri kita, Alkitab mencatat bahwa kita lahir dari Allah. Jadi kalau kita tidak mampu mengasihi sesama kita, kalau kita tidak dengan segenap hati mengasihi saudara-saudara kita, saudara, berarti sebenarnya kalau menurut pasal ini kita belum dilahirkan di dalam Tuhan. Nah, makanya ayat itu dia bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi dari mana kita tahu bahwa kita sudah dilahirkan kembali? Dari mana kita tahu bahwa kita sudah bertobat sungguh-sungguh? Dari mana kita tahu bahwa kita sudah dilahirkan di dalam Allah? Kita sudah ada di dalam Kristus Tuhan. Waktu kita mampu mengasihi saudara-saudara kita, waktu kita mampu mengasihi sesama kita. Karena kasih itu adalah sebuah tindakan, bukan sekedar perkataan. Kalau kita baca di kitab ini, mari kita lihat dulu 1 Yohanes pasal 3. Saudara-saudara, lihat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18 dikatakan begini, saya bacakan bagi kita ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Maksudnya jangan cuma ngomong aku mengasihi gitu, jangan ya. Tapi dikatakan marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya kita mengasihi ada tindakan, dan tindakan itu seturut firman Tuhan, makanya dikatakan kebenaran. Yang seterusnya, kenapa di kitab Roma tadi dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi? Kembali kita ke 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8, karena ini berbicara soal kasih. Ayat 8 dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, begitu pentingnya. Sering saya kasih tahu, sering saya sampaikan di dalam khotbah-khotbah sebelumnya, saudaraku, bahwa selalu saya beritahu ini. Tanda pertama dunia ini bisa melihat bahwa kita milik Kristus, saudara, bahwa kita anak Tuhan Yesus, bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus, bahwa kita orang Kristen, pengikut Kristus. Tanda pertama yang bisa kita tunjukkan dan bisa dilihat dunia ini, yaitu waktu adanya kasih dalam hidup kita. Sekali lagi, tanda atau ciri pertama yang bisa kita tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah bertobat di hadapan Tuhan, yaitu adanya kasih dalam hidup kita. Ada tindakan kasih dari hidup kita. Amin, saudara. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih, dan kasih itu berasal daripada Allah. Dan Alkitab mencatat tadi, kalau kita mengasihi berarti kita lahir dari Allah. Artinya kita sudah dilahirkan, kita sudah diubahkan dan dibaharui di dalam Tuhan. Kita sudah dipindahkan dari kehidupan dosa ke dalam kehidupan yang sebenarnya di dalam Kristus. Amin, saudara. Oleh karena itu jangan jemu-jemu mengasihi. Sekalipun saudara tidak dikasihi oleh orang lain, sekalipun orang tidak memperdulikan saudara, buktikan bahwa Kristus ada dalam diri kita. Tunjukkan kepada semua orang, terlebih kepada saudara-saudara seiman kita, bahwa kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Nah, seterusnya, kenapa kita harus saling mengasihi? Kembali lagi ke 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan di sini begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak diragukan lagi bahwa Allah sangat-sangat mengasihi saya dan saudara. Alkitab mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, di dunia ini ada saya dan saudara, maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan atau keselamatan di dalam Yesus. Nah, dikatakan tadi begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka
Garis bawahi Alkitab kita, Alkitab saudara, haruslah kita juga saling mengasihi. Apakah saudara mengakui dan percaya bahwa Allah begitu mengasihi saudara? Kalau saudara berkata, iya saya percaya, saya sudah terima kasih Allah, saya percaya dan saya sudah melihat bahwa Allah begitu mengasihi saya. Nah, kalau saudara berani berkata seperti itu, kalau saudara mengakui, mari saudara kita praktekkan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga orang-orang dunia ini mengenal Tuhan dan datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tahukah saudara, waktu kita mempraktekkan kasih Tuhan, sebenarnya kita sedang menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Kapan kita tahu betul-betul benar-benar, kapan kita bisa tahu dan bisa kita lihat bahwa Tuhan Sang Pencipta itu, Sang Juru Selamat penebus dosa itu saudara ada dalam hidup kita, yaitu waktu kita mempraktekkan kasih Kristus itu. Waktu kita mempraktekkan kasih Kristus itu, disitulah benar-benar Tuhan hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah jemu mengasihi, jangan pernah jemu berbuat kasih, berbuat baik. Kenapa? Karena itu kehendak Allah, itu perintah Allah. Waktu saudara mempraktekkan kasih Tuhan kepada saudara-saudara sekeliling saudara, teman-teman saudara, maka disitulah Tuhan hadir dalam hidup saudara. Nah, seterusnya ada beberapa ayat lagi. Mari kita buka. Kenapa kita harus saling mengasihi saudara? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 12 dikatakan begini. Ayat 12 bilang begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Gak ada orang yang pernah melihat Allah secara langsung. Tetapi Alkitab mencatat, jika kita saling mengasihi, jika kita saling memperdulikan satu dengan yang lain sebagai saudara seiman, jika kita saling menolong, saling memperdulikan, memperhatikan, saling mendorong, saling memotivasi untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, Alkitab mencatat Allah tetap ada di dalam kita. Makanya tadi saya sudah kasih tahu, kapan kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita? Waktu kita mempraktekkan kasih Tuhan. Karena waktu kita mempraktekkan kasih Tuhan, kita sedang menghidupkan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya semua kita rindu dan suka Tuhan hadir dalam hidup kita. Tapi sering sekali tanpa kita sadari, kita tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara mau Tuhan hadir dalam hidup saudara kapan saja dan di mana saja, praktekkan kasih Kristus dalam hidup kita. Amin saudara. Dan seterusnya 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16 saudara. Kita lompat ke 16. Firman Tuhan begini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Wow. Siapa yang ada di dalam kasih, artinya mempraktekkan kasih. Siapa yang selalu mempraktekkan kasih, hidup dalam kasih, melakukan kasih Allah, tindakan-tindakan yang baik dan benar, saudara, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam diri. Saudara percaya bahwa Allah ada dalam diri saudara? Tunjukkan, ekspresikan kasih saudara, praktekkan kepada dunia, khususnya kepada saudara-saudara kita. Mari kita ekspresikan cinta kasih kita di hadapan Tuhan. Satu ayat lagi dalam Yohanes, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Dan begini, sebab inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Inilah kasih Allah, yaitu waktu kita menuruti perintahnya. Apa perintah Allah tadi? Hendaklah kamu saling mengasihi. Amin. Karena waktu kita saling mengasihi, kita sedang menghadirkan Tuhan, kita sedang menunjukkan kerajaan Allah, kita sedang menunjukkan pribadi Yesus. Waktu kita melakukan tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan kepedulian satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, supaya semua kita maju dalam Tuhan, supaya semua kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang lain boleh mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyembah Tuhan. Dengan cara demikian, kita sedang memberitakan tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh pengampunan. Kita sedang menunjukkan bahwa di dalam kita ada Tuhan.
Kita sedang memberitahu kepada orang lain ada Kristus di dalam kita. Amin saudara. Nah, kita kembali ke Roma. Ayat yang terakhir, dibilang begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Saudara, di dalam situasi pandemi ini sudah berapa bulan saudara, ada banyak anak-anak Tuhan mulai kendor, mulai lemah, mulai gak semangat, mulai gak bergairah mengiring Tuhan. Sudah mulai berhenti membaca firman Tuhan secara pribadi. Sudah mulai tidak berdoa lagi, tidak ada lagi hubungan intim dengan Tuhan, tidak ada lagi mesbah doa. Alasan karena pandemi corona, alasan karena musim corona saudara. Tapi kalau menurut saya justru di musim corona ini Tuhan sedang berbicara saudara kepada kita, mari banyak bersekutu dengan Tuhan. Mari banyak memuji menyembah Tuhan secara pribadi. Mungkin secara global, secara bersama-sama kita nggak bisa berkumpul di gereja, tetapi di rumah kita masing-masing, di kamar kita masing-masing, saudara, di tempat tidur kita masing-masing. Tidak ada yang bisa menghentikan saya dan saudara untuk bersekutu intim dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa memberhentikan saya dan saudara untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam, untuk memuji menyembahnya siang dan malam. Tidak ada saudara. Tidak ada yang bisa membuat kita tidak bergairah mengiring Tuhan. Sekalipun kita tidak mungkin melayani di dalam gedung gereja, karena pelayanan kepada Tuhan tidak harus di gedung gereja. Ada pelayanan yang jauh lebih penting di gedung gereja, saudara, yaitu hubungan intim kita dengan Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan dengan tekun, dengan setia, saudara, merenungkan kebenaran firman-Nya, saudara, memuji dan menyembahnya, itu akan membuat roh kita bergairah dan menyala. Kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak bergairah mengiring Tuhan, tidak bergairah lagi memuji menyembah Tuhan, tidak semangat lagi membaca firman Tuhan, tidak mampu lagi bangun pagi dan berdoa, saudara? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena arti percaya itu taat kepada perintah. Kitab Roma berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kenapa kerajinan kita anak-anak Tuhan banyak yang kendor? Karena kita tidak lagi mempraktikkan kasih hidup. Saudara pernah selalu melihat orang yang jatuh cinta, orang yang betul-betul jatuh hati. Itu bicara soal kasih, soal love, semangat. Orang yang lagi jatuh cinta itu bergairah. Dia bisa ketawa sendiri, tersenyum sendiri, itu bahagia sendiri. Kenapa? Karena ada cinta. Sama saudara, kalau ada cinta dalam hati kita kepada Tuhan, kalau ada kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang segenap hati di dalam hati kita, roh kita menyala. Sekalipun di musim pandemi, sekalipun situasi kondisi mencekam kita, roh kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Cinta membuat orang bergairah. Amin. Cinta membuat orang bersemangat, cinta membuat orang bersuka cita, cinta membuat orang penuh pengharapan. Makanya tadi saya kasih tema ekspresi cinta. Masihkah saudara ekspresikan cinta saudara kepada Tuhan? Kalau kita betul-betul memiliki kasih Tuhan, kalau kita betul-betul masih mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan, pasti kita mampu saling mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Pasti kita mampu saling mendorong satu dengan yang lain untuk lebih maju di dalam Tuhan, untuk lebih bertumbuh dalam iman kita. Pasti kita saling memotivasi, saling memperdulikan satu dengan yang lain, terlebih khusus sesama saudara seiman. Pasti kita saling mengajak satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari lihat keberadaan hidup kita masing-masing. Apakah kita masih peduli dengan kanan kiri kita, dengan teman-teman seiman kita? Apakah kita masih care, masih perhatikan? Atau kita sudah begini, ya kau lah, aku, lu gue gitu ya. Lu mau ibadah, mau tidak, lu mau ikut berdoa atau tidak, terserah lu lah. Saudara, kalau kita sudah tidak ada kepedulian dengan saudara seiman kita khususnya, karena tadi dia bilang kasihlah saudara, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saya percaya yang nomor satu ini saudara seiman, ya. Karena saudara seiman kita itu banyak di sekeliling kita. Kalau kita tidak lagi peduli, itu satu tanda
bahwa cinta kasih kita kepada Tuhan sudah kendor, sudah lemah, sudah berkurang. Keyakinan kepercayaan kita kepada Tuhan sudah jauh berkurang. Kalau kita sudah tidak peduli lagi dengan ibadah teman-teman kita, kita lihat teman-teman kita sudah tidak beribadah, tidak ikut. Misalkan kalau ada cell group gitu ya, ada Bible study, atau ada menara doa, entahkah di hostel-hostel, entahkah di rumah-rumah, entahkah di gereja. Ya, kita mengikuti aturan yang ada, aturan pemerintah yang ada saat sekarang ini, menggunakan protokol kesehatan dan segala macam, saudara. Kalau kita tidak ada lagi kepedulian, perhatian, kamu, aku gitu, saudara, itu adalah sebuah tanda bahwa kita sudah mulai menjauh dari hadirat Tuhan, bahwa cinta kita kepada Tuhan sudah mulai pudar, saudara. Sebagaimana seseorang kalau lagi jatuh cinta dan kalau dia sudah tidak semangat, tidak bergairah lagi dengan pasangannya, itu membuktikan bahwa cintanya sudah mulai pudar. Mungkin hatinya sudah beralih kepada yang lain. Sepasang kekasih kalau dia sudah tidak lagi bersemangat satu dengan yang lain, berarti hati mereka mulai sudah beralih kepada yang lain. Perhatikan baik-baik. Jangan sempat hati kita beralih kepada dunia ini. Jangan sempat cinta kita beralih kepada hal-hal yang lain yang tidak seharusnya kita cintai. Mari jaga hati kita masing-masing. Ekspresikanlah cinta kita dalam situasi kondisi apapun, sesulit apapun. Tetaplah ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Amin. Mari ekspresikan terus cinta kita kepada Sang Pencipta kita, kepada Sang Penguasa hidup kita. Saudara, saya mau beritahu, kalau hari ini saudara masih bisa dengar khotbah, kalau hari ini saudara masih bisa bekerja dan menikmati hasil pekerjaan saudara, ingat baik-baik, itu bukan karena kebetulan, itu bukan karena gagah perkasa kita, itu bukan karena kepandaian saudara menjaga. Saudara, ada berapa banyak yang sudah jatuh korban karena pandemi corona ini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sampai detik hari ini. Tidakkah kita sadari kalau hari ini kita ada adalah sebuah anugerah yang besar? Kalau hari ini kita ada adalah sebuah kasih karunia, dan kita tidak tahu kapan giliran kita. Kita cuma bisa berdoa dan berharap belas kasihan Tuhan. Mari pergunakan waktu yang masih Tuhan berikan ini. Pergunakan setiap waktu yang masih Tuhan percayakan ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita esok hari, saudara. Saudara, kalau saudara melihat Facebook hari-hari ini, hampir setiap bulan, hampir setiap bulan, bahkan hampir setiap minggu ada orang yang masih jatuh korban karena pandemi corona. Lain pula dari korban-korban yang lain. Tidakkah hati kita pilu melihatnya? Mari tetap ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Jangan sempat Tuhan datang menjemput kita, tidak ada lagi cinta dalam hidup kita. Bahaya, saudara. Amin. Firman Tuhan bilang, jangan hendaknya kerajaanmu kendor. Artinya bahwa zaman dulu pun di jemaat di Roma ini ada yang kendor kerajinannya. Mari cek diri saudara, cek diri kita masing-masing. Introspeksi diri. Minta Tuhan selidiki hati kita. Kita sudah kendor atau bagaimana? Atau masih tetap bergairah? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dalam beribadah. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dalam membaca firman. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dalam bersekutu dengan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian yang ada di sekeliling saudara. Sekalipun mungkin tidak bisa ke gereja, karena tidak ada dibilang Tuhan di sini. Kalau lagi musim sulit, lagi musim corona atau musim susah, musim banyak permasalahan, nggak apa-apa, kendor pun kerajaan, nggak ada. Yang Tuhan bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya situasi apapun, Tuhan bilang jangan kendor, jangan lemah, tetaplah rajin, tetaplah menyala rohmu, tetaplah bergairah dan layani Tuhan. Kenapa? Menyala baru layani Tuhan. Hanya orang yang bergairah yang bisa melayani Tuhan. Hanya orang yang bersemangat yang bisa melayani Tuhan. Siapa itu yang bergairah dan bersemangat? Yang setiap hari dia jatuh cinta kepada Tuhan. Sama dengan sepasang kekasih. Kalau dia jatuh cinta setiap hari, dia senang mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaannya. Dia bergairah melakukan aktivitasnya. Sama. Kalau
hati kita masih cinta kepada Tuhan, kita akan bergairah melayani Tuhan. Mau di gereja, mau di hostel, mau di luar gereja, kita tetap bergairah, kita tetap bersemangat bersaksi, kita tetap menyala membaca firman Tuhan, tetap rindu dan haus, kita tetap semangat membaca firman Tuhan, bicara kita tentang firman Tuhan. Hati-hati, jangan biarkan apapun yang membuat fokus saudara menyimpang ke kanan atau ke kiri, melenceng dari panggilan Tuhan. Jangan keluar dari koridor Allah, apalagi di waktu-waktu hari-hari ini. Tidak menakut-nakuti. Jangan sempat orang-orang yang selama ini belum percaya Yesus, sekarang percaya Yesus, mereka lebih menyala-nyala. Ada firman Tuhan berkata, yang pertama bisa jadi yang terakhir, dan yang terakhir bisa jadi yang pertama. Itu berbicara soal orang yang tadinya sudah menyala-nyala, tapi karena situasi kondisi yang tidak diinginkan, dia menyimpang. Mari perhatikan hidup saudara, takutlah sama Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari terhadap kita. Pastikan kita terus berjaga-jaga, miliki gairah. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau cinta dalam hati saudara sudah pudar, maka tidak ada lagi kegairahan dalam hati saudara. Saudara, pastikan cinta saudara kepada Tuhan tetap menyala. Amin saudara. Saya tidak panjang-panjang lebar berbicara. Doa saya, sekalipun mungkin kita tidak bersama, khususnya jemaat GBI Bahasa Bandar Sanui Mentari, saya berdoa, kami berdoa dengan apa? Siang dan malam, pagi, malam kami berdoa supaya kalian tetap di sana sehati, bergandengan tangan. Khususnya jemaat GBI Bahasa Bandar Sanui Mentari, Kuala Lumpur, Malaysia, dan semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, tidak pandang bulu, miliki cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Jangan biarkan situasi kondisi yang tidak enak ini membuat cinta kita padam. Ingat baik-baik, waktu kita tidak lagi menyala roh kita, membuktikan bahwa kita sudah jauh dari hadirat Tuhan. Waktu kasih kita tidak lagi terekspresikan kepada saudara-saudara seiman kita, kita tidak peduli lagi saudara-saudara seiman kita. Orang itu mau jatuh dalam dosa, orang itu gak mau ibadah lagi, orang itu gak mau berdoa lagi, gak mau berbaca firman lagi, kita tidak peduli. Kita lakukan apa yang kita suka. Saudaraku, itu sebenarnya kita sedang ada di zona yang sangat bahaya. Sebenarnya kita sudah mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau kita tidak cepat-cepat kembali, iblis dunia ini akan menarik kita, dan sekali kita jatuh, kita akan sulit bangkit kembali. Tapi saya berdoa, kalau saudara sudah mulai menyimpang, mari mulai hari ini lewat kebenaran firman ini, bangkitkan dirimu, bangkitkan cinta saudara, bergairahlah. Amin saudara. Haleluya. Demikian saja firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita tutup, saya mau kita hari ini melakukan perjamuan kudus untuk mengenang, mengingat kembali pengorbanan Sang Penyelamat kita. Mari siapkan hati saudara, renungkan firman Tuhan sebentar. Kita akan mengambil perjamuan kudus Tuhan, dan kita akan makan semeja sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Siapkan roti dan anggur yang ada di tengah-tengah saudara. Haleluya. Sebelum kita mengambil roti dan anggur, saya berikan waktu 1 menit. Mari minta Tuhan selidiki hati kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita sudah menyimpang, kalau kita sudah tidak menyala lagi, sudah tidak bergairah, mari minta ampun sama Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini mendatangkan berkat buat kita. Bapa di sorga, kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan. Engkau melihat kami siang dan malam dari kerajaan sorga. Engkau memperhatikan kami siang dan malam dimanapun kami berada, sekalipun orang lain tidak melihat kami, tapi Engkau melihat. Bahkan Engkau melihat Tuhan hati kami. Engkau melihat jalan-jalan hidup kami, jalan-jalan pikiran kami. Engkau mengetahui kemana dan di mana kami setiap hari. Engkau tahu apa yang kami kerjakan, Roh Kudus. Engkau tahu apa yang kami lakukan, tak dilihat orang atau tidak dilihat orang, Tuhan.
Engkau juga melihat apakah kami masih bersekutu denganmu atau tidak. Bahkan Engkau juga melihat apakah masih ada cinta di hati kami atau tidak. Hari ini kami merendahkan hati, selidiki kami. Kami mengakui menyadari ada banyak kesalahan dosa akhir-akhir ini kami buat. Kami sudah mulai lemah, kendor, dan tidak peduli lagi dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli dengan perintah-perintah Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Bapak, kami merendahkan hati, mohon anugerah belas kasihan-Mu, ampuni kami. Dimanapun kami berada, turunlah belas kasihan. Ampuni kami Bapak, belas kasihani kami. Baharui kami, sucikan, tahirkan, basuh Engkau saudara. Mampukan kami, bangkitkan roh-Mu dalam diri kami Tuhan Yesus, sehingga tidak terhalang anugerah-Mu tercurah atas hidup kami. Bahkan sebentar kami akan makan, duduk semeja hidangan dengan Tuhan dan perjamuan kudus Tuhan. Kami mau mengenang kembali kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan yang besar yang tidak ada taranya kepada kami. Dan kami bersyukur, dan kami terima pengampunan. Haleluya. Sambil kita mengangkat satu pujian, mari kita ambil roti dan anggur. Sambil saudara membagikan roti dan anggur, sebelum kita makan roti dan anggur ini, kita angkat satu pujian. Kita katakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan, ku tetap cinta. Artinya apapun yang terjadi, situasi bagaimanapun, aku mau tetap cinta kepada Tuhan. Haleluya. Sambil saudara membagikan roti, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan tak beri. Takkan mungkin ku apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Demikian pernyataan kami di hadapan-Mu ya Aba. Apapun keberadaan kami akhir-akhir ini, hari-hari ini, kami mau katakan dan mau praktekkan, ekspresikan, kami tetap cinta Tuhan.
Kami tetap mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari angkat roti yang ada di tangan saudara. Sebelum kita makan, kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan seterusnya. Demikian kata firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di tangan kami Tuhan ada roti yang kami terima sebagai tubuh-Mu, tubuh Kristus yang sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Tuhan kuduskan berkati roti ini, sehingga setiap kami yang memakannya menerima kekuatan, kesehatan, semangat, gairah, segala sesuatu yang ada dalam tubuh dan pribadi Yesus menjadi kepunyaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami siap. Mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat anggur yang ada di tangan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pengorbananmu yang tidak ada tandinganmu Tuhan. Di tangan kami ada anggur yang kami terima sebagai darah Yesus yang sudah ditumpahkan 2000 tahun yang lalu di atas Islam. Kuduskan dan berkati Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam darahmu sesuai janji Abraham. Berkati sehingga setiap kami yang meminumnya hari ini di dalam nama Yesus, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang jatuh akan kau angkat, yang miskin kau perkaya, yang bersusah hati kau hiburkan, yang sudah jauh kau tarik dan bawa mendekat kembali Tuhan. Yang bersusah hati kau hiburkan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya waktu kami minumnya, kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam diri kami. Apa yang Tuhan janjikan kami terima di dalam nama Yesus. Kesehatan, kesembuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terlebih keselamatan jiwa kami, pengampunan-Mu atas dosa kami. Terima kasih Bapak. Semua kita yang percaya dalam nama Yesus, bersama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan karena anugerahnya, karena kebaikannya, pengampunannya, karena pemeliharaannya, perlindungannya yang sempurna sampai hari ini. Naikkan ucapan syukurmu kepada Dia, sebab Dia ada di tempat ini, Dia melihat dan mendengar. Tidak ada apapun yang tersembunyi dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu teramat baik bagi kami. Kami bersyukur pada anugerah-Mu yang besar buat keselamatan jiwa kami. Terlebih buat pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Kalau kami masih ada semua karena kasih Tuhan. Dan kami tahu, kami sadar kami tidak pernah bisa membalas kebaikan selain daripada memuji, menyembah-Mu, melayani-Mu dengan segenap hati, mengasihi-Mu, mencintai-Mu. Kita akan sekali lagi katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap
dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Demikian pernyataan kami Tuhan Yesus. Sebab kami percaya kepadamu. Kami mau tetap cinta, mau tetap setia sampai Tuhan menjemput kami. Tolong kami, mampukan kami Roh Kudus, khususnya lewat kebenaran firman-Mu ada perubahan dalam hidup kami. Ada pembaharuan. Iman kami diteguhkan Tuhan. Hidup kami diubah dan dibarui sehingga semakin hari kami semakin serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat Roh-Mu, buat firman-Mu, buat kesempatan ini, buat kehidupan kami. Terima kasih buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mantrakan firman dalam hati mereka, berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatan roh jiwa tubuh mereka, lindungi sertai hidup mereka. Tolong mereka, apa yang mereka kerjakan, rancangkan, Tuhan campur tangan, semuanya berhasil memuliakan nama Tuhan. Hamba terbatas memberikan firman-Mu, tapi Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam diri umat-Mu tidak pernah terbatas. Terus berbicara kepada mereka. Hamba serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu, terpuji nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami. Berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia melimpah atas umat-Mu. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari sebelum kita pulang, angkat kedua tangan saudara, kita buka hati kita. Kita menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Pulanglah, terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan yang memberkati keluar masukmu dimanapun kau berada. Tuhan menyertai, melindungi, memelihara engkau. Tuhan menolong engkau. Tuhan menyembuhkan engkau, menguatkan engkau. Tuhan memberkati masa depanmu, keluargamu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu, pribadimu. Tuhan memurapi engkau, memperlengkapi engkau, dan memakai engkau menjadi saksi dan selalu berkat. Sehingga dimanapun kau berada, nama Tuhan dimuliakan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita gerejanya. Serta persekutuan yang manis yang erat bersama dengan Allah Roh Kudus. Dan menyertai kita sekalian mulai detik hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awanan permai. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya dan terima berkat anugerah Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Demikian ibadah kita hari ini saudara. Terima kasih buat kehadiran saudara untuk mendengar firman Tuhan. Itu saja doa saya. Tuhan menyertai, melindungi, melihara saudara, memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tetap jaga kesehatan, tetap on fire dalam Tuhan, tetap semangat dan setia dalam Tuhan. Amin saudara. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.